Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab wa Karamar wa Ali Sanala sanala Sayyid Fatimatu Zahra Sayyidi Jilani wa Adali wa Syafi'an Nabi Maliki Hambali Nawi Rabbi Jamil Bukul Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi Masarikil Ardi la Magharibiha Sayyidina Muhammad Rahman Bisa Baking Kanda Muhammad Wali Wali Asuri Abura Ijmain Sumaila Arwahi Walidina Mahatina wa Ajdadina Masyayina wa Jami'il Muslimina Muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu ya'ni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu taala wa adaman nafa bi fid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim 118 ya. Summa lam anna likulli sholatin minal khamsi al maktubati sittatu awqatin. Al awwalu waqtu fadilatin bihaisu innal musalliya bihi yusabu sawaban akmala min sawabi salatiha bima ba'du wa huwa fil zuhri min awalil waqti ila ayyasira zillu sayyi misla rib'ihi takriban wa fil asri minhu ila ayyasira zillu sayyi misla nisbihi takriban wa fil maghribi biqadril istighali bi salatiha wa ma yutlabu ma'aha wa fil isya'i wa fi subhi kadzalik bi ayyastaghila awwalahu bi asbabi shalah ka'adanin wa wasatri auratin wa tadhirin wa iqamatil fardi birawati bihi al-fadilah wal al-qabliyah wal ba'diyah wa zalika isna asyara rak'atan fi zuhri li'anna laha arba'atun qabliyatan wa arba'atan ba'diyatan wa samani raka'atin fil asri li'anna laha arba'a qabliyatan wa la ba'diyatan laha. Ya, lanjutan bacaan kita masih bicarakan tentang waktu sholat nih ya. Wa huwa waktu subuh hatta za'ata tola'at wali sholati sakatatun nudibat ya nanti itu. Nah di sini lanjutan ya. Sumalam kemudian ketahui olehmu ya anna likulli sholatin bahwa setiap sholat minal khamsil maktubati dari sholat yang 5 yang wajib, sholat yang 5 yang wajib itu ada ya sitta awqatin yaitu ada 6 waktu. Ya, jadi setiap sholat tuh ya, yang wajib yang 5 waktu ini ada bagian-bagiannya gitu ya. Ada di sini dikatakan ada 6 ya bagian waktu tuh. Al-awalu waktu pertama waktu fadilatin yaitu disebut waktu fadilah yaitu awal waktu nih. Ya, di mana tuh awal fadilah? Bihaisu innal musalliya fihi yusabu sawaban ya akmala min sawabi salatiha bima ba'du. Yang dikatakan waktu fadilah itu yaitu sekiranya orang yang sholat itu diberi pahala dengan pahala yang sempurna ya,
yang dikatakan waktu fadilah tuh. Jadi kalau kita sholat tuh itu dikasih pahala sama Allah, pahala yang sempurna ya dibanding pahala ya bima ba'du ya dibanding dengan pahala sholat sesudah itu gitu ya sesudah waktu fadilah. Jadi kalau udah waktu fadilah itu dapat pahala juga tapi nggak sempurna. Kalau di fadilah itu waktunya ya sempurna gitu. Nah itu ya mana tuh wahwa fi zuhri kalau sholat zuhur yaitu ya waktu fadilah min awali waktu dari mulain awal waktu sampai ayasira zillusai mislarubihi takriban yaitu sampai ya kalau waktu zuhur awal waktunya yang fadilah nih yaitu kira-kira tuh ya sampai bayangan sesuatu itu seperempatnya gitu ya dari bayangan itu ya gitu kira-kiranya seperti itu ya. Nah ya jadi bayangan ya kan kalau kalau zuhur kan bayangan lempeng itu tuh gitu ya. Nah jadi nanti kalau umpama ini ada udah bayangan udah ke sono kan matahari kan bikin bikin ngulon nih ya gitu ya ke sono. Nah kan bayangannya di sini kan gitu ya. Nah jadi kalau ini tingginya segini kan berarti kan segitu tuh ya segini. Nah kalau udah seperempatnya kan setengah sini perempatnya nah lebih segini kan. Nah itu ya tuh waktu fadilah segitu gitu ya. Nah itu ya. Nah jadi kalau udah bayangan ini udah sama begini nanti udah habis waktu ya. Nah waktu zuhur gitu. Itu yang dikatakan waktu fadilah gitu ya. Ya gitu tuh seperti itu katanya ya seperempatnya tuh. Wafil asri kalau sholat asar ya minhu yaitu waktu fadilah tuh ila ayyasira zillusai misla nisfihi yaitu apabila bayangan sesuatu itu udah sampai setengahnya ya lebih kurang seperti itu. Wafil maghribi kalau maghrib tuh katanya biqadril istighali bisolatiha waktu fadilah itu sekedar sibuk dengan urusan sholat wama yutlabu ma'aha dan yang tuntut tuh ya. Nah dalam sholat nih kita wafil isya'i wafi subhi kalau sholat isya dan subuh kazalik sama seperti waktu ya isya tuh waktu ya waktu maghrib ya bi ayastagila awalahu bis asbabi sholati yaitu sibuk di awalnya waktu itu dengan sebab-sebab sholat ya seperti apa seperti azan wasatru aurati nutup aurat wa tathiru dan ya tathiri dan bersuci wa iqamatil fardi ya dan melaksanakan yang wajib dengan wirawatibihi dengan rawatibnya al-qobliyah wal ba'diyah yaitu rawatib qobliyah dan ba'diyah. Nah itu ya jadi itu kalau yang namanya sholat awal waktu tuh fadilah segitu gitu ya. Nah ya dengan laksanakan rawatibnya tuh yang qobliyah dan ba'diyah gitu ya. Nah wazalika isna asyara yaitu ada 12 katanya. Ini kalfiya rakaatan zalika isna asyara rakaatan 12 rakaat fi zuhri kalau sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan 12 rakaat di sembahyang ya. Nah kenapa? Li'anna laha arba'atan qobliyatan wa arba'atan ba'diyatan. Karena zuhur itu 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Jadi 8 kan? Nah ditambah yang fardu 4. Jadi 12 kan? Gitu ya. Jadi sembahyang zuhur tuh ya jumlah rakaatnya semua 12 gitu ya. Digabung tuh ya. Jadi yang qobliyah 4, ba'diyah 4 tuh kan 8. Nah tambah yang wajib dah tuh ya 4 gitu ya. Jadi 12 tuh kalau lohor kita ya. Nah wasama ni rakaatin fil asri kalau asar itu 8 ya gitu karena qobliyahnya enggak ada ba'diyah kan. Kalau asar ada qobliyahnya 4 ya li'anna laha arba'atan qobliyatan wala ba'diyatan laha. Kalau asar enggak ada
ba'diyah gitu ya. Asar tuh ya, sunat asar tuh 4 bukannya 2 ya gitu ya. Nah, kalau lohor awal qobliyahnya 4 ya, nah ba'diyahnya 4 gitu ya, bukannya 2 itu karena hadis tuh gitu ya. Man sholat 4 rakaatin qabla zuhri itu haramallahu jasadahu alan. Nah, siapa orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, Allah haramin jasadnya untuk neraka. Nah, kalau asar 4 rakaat, nah itu rahimallahu mra'an shalla qablal asri 4 rakaatin. Allah beri rahmat orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi bukan 2 gitu ya. Nah, itu kan ya gitu ya, udah ya, kita udah bahas satu ya, surah-surahnya juga udah kan. Nah ya, nih ngulang nih gitu ya. Ya. Nah, wasab rakaatin fil maghrib. Kalau maghrib 7 rakaat ya. Kenapa ya gitu fil maghrib li anna ratibaha arbaun, karena rawatibnya 4, qobliyah 2 tuh, sintani qablaha wa sintani ba'daha ya. Kalau maghrib sebelumnya 2 dan sesudahnya 2, jadi 4. Maghribnya 3, 7 jadinya gitu ya. Nah itu ya. Wasamanin ya rakaatin fil isya, dan 8 rakaat kalau isya ya. Kenapa? Karena li'anna ratibaha arba ya gitu, arbaun aidan, karena rawatibnya 4 ya kalau isya ya. Mana isnatani qablaha wa sintani qablaha wa sintani ba'daha, 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat sesudah isya tuh ya. Jadi 8 kalau isya. Nah ya. Nah terus ya, wa arbaun fi subhi, kalau subuh 4 rakaat gitu ya. Nah mana tuh li anna ratibaha isnani, karena rawatibnya tuh ya subuh itu 2, wala ba'diyata laha, enggak ada ba'diyahnya sesudah subuh tuh ya. Jadi sunat subuh tuh 2, nah ditambah dengan sholat fardunya 2, jadi 4 rakaat gitu ya. Nah kita ya tuh, wala yadurru ya aklu lukaimatin yuqimna sulbahu qabla zalika, enggak jadi darurat katanya, artinya enggak jadi ketinggalan tuh awal waktu ya, waktu fadilah, dengan makan beberapa suap ya buat negakkan tulang punggung gitu. Udah masuk waktu nih, nah kita makan dulu dah dikit gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya yukimna sulbahu tuh gitu. Nah tuh ya, tuh yang namanya waktu fadilah tuh, sono awal waktu tuh. Nah wasani yang kedua waktu ikhtiarin, itu waktu ikhtiar ya. Tadi kan ada dibagi 6 tuh ya. Jadi pertama waktu fadilah ya gitu. Nah yang kedua itu ya ya yang kedua waktu ya ikhtiar gitu ya. Nah kedua nih artinya waktun yukhtaru fihi fi'lu sholati, yaitu waktu yang boleh dipilih untuk melaksanakan sholat ya, bin nisbati ila ma'badaha, yang disandarkan kepada yang sudah tuh dari awal waktu. Artinya waktu yang kita mau kerjain kapan waktu sholat itu boleh gitu kan. Nah artinya kita ya tanda ma'badaha tuh ya gitu ya. Itu fadilah tuh, ini waktu ila ba'dahu tuh. Wasalis waktu jawaz, yang ketiga ada waktu jawaz namanya ya, bila karohatin, boleh kita kerjakan sholat di waktu ini ya, enggak makruh hukumnya. Nah wayadkhulani, masuk keduanya nih bi awalil wakti, yaitu masuk di awal waktu, kawaktil fadilati, seperti waktu fadilah gitu. Jadi waktu ya ikhtiar ya dengan waktu ya jawaz itu bisa masuk di waktu fadilah ya, di awal waktu gitu ya, bilangannya nih kita ya. Nah ikhtiar tuh, nah waktu fadilah.
Nah, wayam tadani dan mengulur waktunya, memanjang waktunya ila ayyabaqa minal waqti ma yasiul fardha, yaitu sampai tinggal waktunya itu yang seluasnya melaksanakan sholat fardu. Artinya kalau kita sembahyang fardu tuh masih cukup waktunya. Nah, itu masuk waktu ya ikhtiar dan waktu jawaz kita ya. Nah, kita ya kan waktu ya fardu ya gitu pakot bima adal maghrib selain daripada maghrib. Kalau maghrib nggak punya waktunya ini itu ya habis tuh waktunya. Fa'in nakuma yakhrujani bi khuruji waktil fadilah, karena maghrib itu keluar habis waktunya dengan keluarnya waktu fadilah. Nah, kama yadkhulani bidukhulihi, sama seperti masuknya juga dia tuh. Loh ya. Nah, itu tuh ya, tuh namanya waktu ya. Nah, ya. Warabi'u yang keempat waktu hormatin ya, waktu yang diharamin ya. Artinya yakrumu takhirus shalah, artinya mentakhirkan, haram mentakhirkan sholat ilaihi kepada waktu ini ya. Yaitu mana tuh waktunya? Wa huwa alla yabqa minal waqti ma yasi'u furudus shalah, yaitu waktunya enggak cukup yang melaksanakan ya salat yang wajib. Ya, salat yang wajib aja kita kerjain enggak cukup waktunya. Nah, itu disebut waktu yang haram. Nah, ya 4. Nah, yang kelima ya wal khamisu, yang kelima waktu darurah. Waktu darurat nih. Ya, yaitu apa? Wahwa waktu awalil mawani'i, yaitu di waktu hilangnya larangan. Wahwa akhirul waktu, yaitu akhir waktu. Walau bimiqdari ma yasi'u takbiratul ihram, sekalipun ya waktu yang sekedar ya luas untuk takbiratul ihram doang tuh gitu. Nah, seperti mana? Ka'anzala siya apa ya gitu ya, ka'anzala soba awil junun awil haidi ya, awil haidu awil nipasu awil kubru wa qad baqiya min waqti sholati ma yasi'u takbiratul ihram faqat fatajibu alaihi sholatu in khala minal mawani'i zamanan yasi'uha wa'da ya sahibatul waqti allazi dakhala gitu. Nah, waktu ya darurat itu yaitu seperti waktu anak kecil hilang waktu ya kecilnya, artinya dimasuk balik ya gitu. Jadi umpamanya anak ya umurnya dah 15 tahun gitu tapi kurang dikit gitu ya. Nah, begitu ya pas waktu tuh umpama zuhur dekat waktu asar ya, sekitar dia untuk apa tuh ya cukup buat apa tuh ya buat duduk. Nah, gitu. Nah, masuk tuh dia tuh ya. Nah, balik tuh. Nah, itu kan ya waktunya sekedar itu doangan ya, habis apa tuh ya, habis dia wudhu ya. Nah, ditakbir masuk waktu asar. Itu waktu darurat namanya, dari gitu ya. Nah, itu anak kecil atau orang gila ya, begitu waktu udah picik dari waktu itu nah cukup apa dia itu baik sembuh gitu. Nah, atau juga orang perempuan yang haid gitu ya. Nah, gitu ya, sekedar waktunya tuh. Nah, itu waktu darurat yang sekedar dia tuh waktunya sekedar wasih apa tuh ya, sekedar takbiratul ihram doangan gitu, atau yang nipas tuh pada gitu ya. Nah, atau yang kafir masuk Islam. Nah, gitu ya. Nah, waktunya itu sekedar waktu cukup takbiratul ihram saja tuh. Nah, maka orang seperti itu wajib padanya sholat jika dia itu kosong daripada larangan-larangan masa yang meluaskan sesudah ya sahibul waktu yang punya waktu tuh. Allazi dakhala yang masuk pada waktu itu.
Falau zala haiduha, kalau hilang tuh habis tuh haidnya tuh orang perempuan, wa baqiya minal waqti zuhri, dan masih ada waktu zuhur, maya si'u takbiratul ihram, yaitu sekedar takbiratul ihram saja, wajabati zuhru, maka wajib dia sholat zuhur. In khalat minal mawani'i, kalau kosong dari yang mencegahnya zamanan, yaitu pada masa itu yasi'u fi'luha, yang luas untuk mengerjakannya, watu huruha, dan ya bersucinya, ba'da i'tibari ma yasi'u, ya sesudah dianggap yang luas, luas fi'lul asri, melaksanakan asar, allati hiya sahibul wakti, yang punya waktu, watat huruha, dan bersucinya, gitu ya. Jadi kalau ada tuh waktu tuh orang perempuan haid nih, ya sekedar waktu tuh ya sekedar meluaskan untuk ya sholat takbiratul ihram doangan, nah gitu kan, nah itu berarti dia wajib untuk sholat tuh ya. Nah jadi dia mandi ngapa kata kan gitu kan, nah kan begitu diselesaikan udah masuk waktu asar, nah tetap dia jadi waktu itu harus dia kerjakan sholat, artinya dikodok gitu ya, karena udah masuk waktu asar tetap tuh gitu ya. Jadi berarti bukannya habis, nggak begitu aja. Nah kecuali kalau dia masuk waktu asar masih dalam keadaan haid itu ya. Artinya, nah summa in kana zamanul khuluwi minal wani'i yasiru ya yasiul asra ila sahibil waqti wa ruha wajabat wa illa fala gitu ya. Kemudian apabila hilang tuh ya, ya daripada yang mencegah ya untuk ya sholat, yaitu sesuatu yang masa yang meluaskan sholat asar tuh itu, yaitu yang punya waktu, dan untuk bersucinya maka wajiblah dia tuh sholat zuhur tuh, wa illa pala, kalau enggak ya berarti enggak wajib itu. Wasa disu yang keenam, waktu yang keenam nih waktu idrakin ya, yaitu waktu bisa laksanakannya, yaitu waktu turu wilmani, waktu ya datangnya ya larangan. Fa iza tara amaniun min jununin au igma'in, apabila datang yang mencegah tuh salat daripada ya kegila atau ayan atau haid au haidin au nipasin atau nipas, bil waktu pada waktu itu, wastaghraqa waqihi, sampai menghabiskan waktu, wa kana adraka minal waktu, dan didapetin waktu itu qabla turu ilmani, sebelum terjadinya ya larangan, zamanan yasi'uha, yaitu masa untuk melaksanakannya, wa yasi'u tuhruha, dan luas untuk ya bersucinya, allazi la yasihu taqdimuhu alal wakti, yaitu waktu bersuci yang enggak boleh didahulukan dari waktunya, seperti kata yamum ya, selayamum ya, kalau tayamum kan udah masuk waktu, wa wudu isahibid darura, atau wuduknya orang yang punya penyakit, wajabat, yang kedua itu wajib, wa illa pala, itu kalau enggak ada waktu seperti itu maka enggak wajib. Ini waktu namanya waktu idrak, idrak artinya waktu dapat. Jadi ya umpama ya, jadi dia nih tuh umpama dia orang ya, orang perempuan umpama di haid gitu ya, gitu. Nah waktunya tuh ya udah ada ya, udah waktu masuk umpama zuhur gitu ya. Nah itu waktunya dia itu ya di bulan sembahyang zuhur gitu ya. Nah kemudian begitu waktu tuh sekitar ya kayak kita ukur masa ya setengah jam dah kan gitu ya, kan cukup tuh buat sholat, buat sholat itu kan cukup. Nah gitu ya, nah dia tuh ya di bulan sholat, nah begitu tuh ada setengah jam datang mainnya gitu ya, kan seharusnya dia kerjain tuh, nah datang mainnya, nah kan udah kesononya kan waktunya dia nggak sholat tuh, nah hanya waktu yang unu dia wajib sholat gitu ya, artinya nanti udah suci dia wajib kodok gitu ya. Nah kalau tadi kan waktu datangnya tuh ya, waktu habisnya, kalau ini waktu datangnya gitu. Jadi kalau waktu habisnya tuh masih ada waktu cukup diwat dia tuh mandi ya, diwat sholat,
Nah gitu, ya. Nah berarti dia wajib tuh kalau nggak dikerjain gitu ya. Berarti dia wajib kodok tuh gitu ya. Nah tuh ya. Kalau sekiranya waktunya tuh cukup seperti itu. Ini tuh yang disebut tadi yang di depan apa yang di duluan waktu darurat. Nah kalau ini waktu idrok, waktu dia dapat tuh. Jadi udah masuk waktu dia masih entar dulu dah. Tahu-tahu datang men gitu ya. Nah itu tuh ya. Itu disebut waktu idrok gitu ya. Nah gitu ya. Masa kalau waktu itu seperti nah kecuali kalau orang yang ya tayamum ya atau juga orang yang sohibul darurah yang salah baul. Kalau tayamum kan nungguin waktu dulu kan gitu, nggak boleh dia wudhu sebelum waktu. Nah yang punya siapa tuh ya penyakit gitu juga sama. Nah wa yuzadu fi ghairi subhi dan ditambahkan selain daripada salat subuh waktun sabiun ada lagi waktu ketujuh yaitu waktu uzrin, waktu uzur. Hai waktu ya sabab ya waktu itu waktu sababil uzri yaitu waktu ya disebabkan uzur wa huwa bin nisbati yaitu kepada ya disandarkan kepada li zuhri waqtul asri liman yajma'u jam'at takhir. Ada lagi waktu uzur yaitu boleh mengerjakan seperti ya zuhur ya mengerjakan di waktu asar yaitu jamak takhir itu kan boleh kerjain itu ya waktu uzur namanya yang dibolehin yaitu ya selain daripada subuh tuh kalau subuh nggak ada kan nggak bisa dijamak. Nah ya wabil asri yaitu waktu zuhur yaitu asar di waktu zuhur dengan jamak takdim kan belum masuk waktu ya jadi udah masuk waktu kita takhirin zuhur kita kerjakan di asar kita dikerjakan di zuhur itu namanya waktu uzrin ya yang diuzurin dibolehin gitu ya. Nah ya itu ya zuhur asar jamak takdim jamak takhir. Nah juga maghrib dengan isya dengan maghrib gitu ya. Nah itu liman ya jamak takdim. Nah wazada fi subhi ditambahkan waktu subuh waktun sabiun waktu yang ketujuh waktu jawaz bikarahatin waktu boleh ngerjain tapi makruh waktu zuhuril humrati waktu keluarnya ya sinar yang merah tuh ya jadi kalau subuh udah keluar tuh cahaya merah itu nah itu kerjain di situ kita salat subuh nah itu termasuk waktu yang boleh kerjain tapi makruh gitu ya alati qabla tulu'i isamsi wa merah itu sebelum keluarnya matahari ya ila tulu'i isamsi sampai keluarnya matahari gitu ya tuh keluar tuh kalau sekarang lagi panas nih bisa kita lihat tuh gitu ya subuh jam 4 10 menit ya 80 menit kan habis tuh waktu subuh ya gitu ya berarti kan ya jam 5.10 ditambah 10 lagi ya tambah 20 kan ya jam 4.10 jam 5.10 60 kan nah ditambah 20 menit tuh setengah 6 dah ya 20 menit kan di sini ya ya hari setengah 6 berarti setengah 6 udah habis waktu subuh. Nah ya tolok isyawan nih matahari sekitar ya 8 menit ya subuh tuh 8 menit nih 5 ini ya berarti kalau kita sembahyang di sini nih ya kan matahari belum keluar tapi sinar merah udah ya nah ya jadi kalau kita sembahyang tuh ya jam 5 dia lewat 20 nah itu udah waktu takrim itu ya karohah gitu ya nah subuh tuh kita ya gitu ya ya itu tuh waktu ya jawaz karoha waktu zuhur itu ya tulu isamsi wa yuzadu kullin minal asri wal maghrib wal isya waktun saminun yaitu yang ke-8 waktu jawaz bi karohatin boleh tapi makruh gitu ya gitu ya 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 fil asri min ispirari samsi ila waktil ghurubi samsi yaitu waktu udah kuning-kuning tuh matahari ya cahaya tuh udah kuning sampai terbenamnya matahari wihai suyab kama yasiu sholat yaitu yang sekiranya masih luas untuk sholat wafil maghrib kalau maghrib mabak da waktul fadilah yaitu sesudah waktu fadilah wal ikhtiar ya wal jawaz
ya bila karohatin ya gitu ila maghribis syafaqi sampai hilang mega yang merah gitu kalau maghrib tuh ya. Nah kita ya jadi kalau maghrib tuh hilang cahayanya merah tuh, nah itu berarti habis waktu maghrib gitu ya. Nah gitu. Wakfil isya'i dengan isya mabak dal fajril awal yaitu fajar awal fajar kadib atayabqa minal waqti ma yasi'u ya. Nah siwa wala ya gitu ya sampai waktu yang meluaskan datu kalau isya ya gitu. Nah walaisa li zuhri waktu jawazin bikarahatin kalau zuhur enggak ada waktu jawaz ya yang makruh gitu. Haza khulasatu ma fi syarhil asli wan nihayatil amal ya dan inilah kesimpulan dari kitab asal ya dan di dalam kitab nihayatul amal li Syekh Muhammad Abi Khudair gitu ya karangan dia. Nah itulah ya waktu-waktu sholat gitu ya. Hanya kita jaga dah ya waktu fadilah dah tuh waktu fadilah, waktu jawaz, waktu ikhtiar. Nah itu termasuk waktu fadilah tuh gitu untuk sholat zuhur, asar ya, isya dan ya nah isya maghrib ya nggak ada tuh kita ya. Nah itu ya jadi waktu ya yang bagus dikerjain kalau kita kerjain ya di awal waktu itu mendapat pahala yang lebih sempurna. Dalam hadis kan Nabi katakan awal waktu itu ridha Allah ya awal waktu itu ridha Allah ya wa akhiruhu Afullah akhir waktu itu maafnya Allah gitu ya jadi dimaafin aja kalau di akhir gitu kalau dimaafin kan mau dikasih kayak kagak kayak kan gitu ya namanya maaf kan gitu ya. Nah kalau fadilah gitu udah pasti dia Allah senang gitu ya hanya jagalah ya waktu sholat nih gitu ya. Nah jangan sampai udah habis waktu gitu ya. Nah jangan nakhirin sholat ya karena nakhirin sholat tuh ya kemarin kan yang yang Nabi paling khawatir kan inna akhafu ala ummati tuh ya takjilu sholat qabla waqtiha wa takhiruha ila ya akhirnya tuh ya. Nah ya Nabi khawatirin tuh umatku jangan sampai dia ngerjain sholat sebelum waktunya atau juga ya mengerjakan sholat udah habis waktunya gitu ya. Nah itu ya. Nah habis itu ya ini habisnya. Nah terus lagi lanjutannya ya wali sholati sakatatun nudibatnya dan sholat itu ada sunat yang disunatkan yaitu diam ya gitu saktah tuh. Nah wali sholati sitatu sakatatun situn nudibat sholat itu ada saktahnya artinya berhenti dulu jangan langsung aja gitu ya. Nudibat yang disunatkan pihak pada salat ya saktatun ya ada berapa saktah nih yaitu mana bainat takbiratul ikhrami antara takbiratul ikhram wa du'ail fatihah dan baca fatihah. Jadi kalau kita habis takbir nih sholli fardhol isya'i Allahu akbar. Nah jangan langsung Allahu akbar kabira alhamdulillah gitu ya. Nah udah langsung Allahu akbar diam dulu sebentar. Nah baru Allahu akbar kabira doa kita tuh ya ada 4 nih ya. Itu kita ada 6 di sini. Ya. Nah yaitu sesudah takbiratul ihram dengan doa Fatihah. Ya ai doa ul iftitah. Khuzhu ya jadikanlah olehmu ai ta'allumhu pelajarin. Wa adiyatul fatih iftihah kasiratun. Doa iftitah ini banyak macamnya. Apaan? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah itu doa iftitah ya. Nah, terus yang lainnya lagi wa minha alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, itu doa iftitah juga. Nah, wa minha diantaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga masuk doa iftitah. Wa minha Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah itu doa iftitah.
Wa minha dan juga lain lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Wallahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyad minad danasi. Wallahumma ghsilni bil ma'i wasalji wal barad. Gitu ya. Itu doa iftitah juga gitu ya. Nah, gitu. Wa aslusit sunnati yaksulu bi ayyiha, ya, dapat pada dasar sunatnya itu dengan yang mana aja ya. Nah, kita baca tuh, illa kecuali annal awwala, bahwa yang pertama ai wajah wajila ila akhirih afdaluha, itu yang paling afdal ya. Jadi kalau kita tambahin depan kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila nawajjatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda tuh ya, terus sampai akhir. Nah, itu yang paling afdal tuh katanya doa iftitah. Nah, wa yustahabul jam'u baina jami izalika limun paridin, dan disunatkan himpun, artinya baca semua tuh doa iftitah tadi ya, itu bagi orang yang sholatnya sendiri gitu, atau juga wali imamin ya kaumin maksurina radina bitatwili ya, itu atau juga buat imam pada kaum yang terbatas ya, yang redok, yang senang kalau imamnya bacanya panjang gitu ya, gitu ya. Biasanya imamnya yang nggak redok, iya, ya bukan makmumnya. Kalau kita sini kan imam yang nggak redok, gitu ya, imam yang segan baca panjang-panjang gitu ya, ya imamnya ya gitu baca surahnya aja yang pendek-pendek dia. Karena apa ya, ya apa dikecuan apa disianan sama makmum, padahal makmum semen gitu ya. Nah gitu ya, imamnya nggak redok kalau kita sini ya, bukannya kalau di sini kan disuruh kan ya. Nah, imamnya tuh ya senang tuh baca panjang ya, tapi makmumnya redok gak gitu. Kalau makmumnya nggak redok jangan gitu. Nah, kalau kita di sini makmumnya redok, imamnya baca panjang gitu ya. Man imamnya yang nggak redok ada gitu, yang pendek aja ya. Nya Jumat aja ini atau ini ya gitu ya, gitu ya, saking apa tuh disianan sama ya masih apa si imamnya. Nah tuh ya, nah tuh gitu tuh ya, Imam Masyhur di Nabi Tatwil. Nah, khilafan li Azra'i, ada khilaf buat Imam Azra'i ini gitu. Wa yazidu man zukira, dan menambahin lagi orang yang tersebut tadi ya, kalau dia tuh masih tuh kurang baca doa iftitah di sembahyang sendiri atau juga makmumnya redok baca panjang. Nah, apaan tuh tambahan lagi, termasuk nih doa apa iftitah juga. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa tarabtu bi zambi faghfirli dzunubi jami'a fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdin li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta rabbi wa ta'alaita falakal hamdu ala ma raditu lakal hamdu ala ma raditu astaghfiruka wa atubu ilaik gitu ya. Falakal hamdu ala ma qadaita ya, bukan raditu. Falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, di situ kalau kurang tambahannya ya enggak dah ya, kebanyakan dah. Gitu ya. Nah, wa makna
asaru laisa ilaik, pengertian tuh wasaru laisa ilaik, kalau kejahatan itu bukan pada engkau ya Allah. Imma la yataqarrabu bihi ilaik, ada kalanya untuk mendekatkan diri pada engkau. Wa imma la yupridu bil idafati ilaik, tidak dikhususkan niat kepada engkau. Wa innama yas'udul kalimut thayyibu wal amalus soleh, hanya saja yang naik laporannya yaitu kata-kata yang baik dan amal soleh. Wa innama ana laisa saron, ya gitu, hanya saja bahwasanya dia Allah itu laisa saron bin nisbati ilaik, ya tidak berbuat buruk padanya gitu ya. Fa innaka khalaqtahu li hikmatin waligha, karena ya engkau menciptakannya satu ya penciptaan ada hikmahnya yang sangat tinggi. Wa innama huwa sarrun bin nisbati li khalqika, kejaratan itu pada makhluk engkau gitu ya. Nah itu ya, jadi disunatin baca tuh doa iftitah gitu ya, kalau sanggup tuh baca gitu ya, kalau sembahyang diri gitu ya, apalagi sembahyang malam ya, kan kalau sembahyang malam kan yang Allah kata tulur kunut, tulur qiyam ya, biar lama dirinya ya, iftitahnya biar panjang ya, juga surahnya nanti biar panjang, jadi gitu ya, gitu ya kan. Wakumu lillahi qanitin tuh ya, Allah suruh ya, dirilah kamu untuk sholat yang lama dirinya gitu ya. Ya sebagian ulama mengatakan ya lebih afdol lamain dirinya daripada lamain sujud gitu ya. Nah tapi ada juga yang bilang ya lebih afdol lamain sujud, karena sujud paling dekat kita sama Allah ya, pendapat ya. Tapi ya yang lebih kuat tuh ya lamain dirinya gitu ya. Nah itunya gitu. Nah artinya tuh disunatkan dah ya baca doa seperti itu gitu ya gitu. Nah wala yusannu doaul iftitah, tapi ada juga sholat yang enggak disunatkan baca doa iftitah gitu. Illa bihamsati syurutin ya, yang sholat yang enggak disunatin baca iftitah yaitu ada 5 nih persyaratannya. Mana? Ayakuna fi ghairi sholatil janazati walau alal qabri, ya yang enggak disunatin tuh baca doa iftitah yaitu sholat janazah ya. Kalau jenazah tuh jangan habis sholli ala hadzal mait Allahu akbar kabira alhamdulillah, enggak, langsung aja Allahu akbar baca Fatihah gitu ya. Nah gitu ya, jadi enggak pakai ya apa tuh iftitah ya. Walau alal qabri itu katanya, sekalipun udah di kuburan ya, kan mayatnya dikuburin, kita sembahyang jenazahnya dikubur ya, gitu ya, boleh itu. Wa alla yukhafu pautul adai wa huwa ma yasi'u rakaatan, yaitu syaratnya lagi jangan panjangin waktunya, karena waktunya itu enggak muat ya, yang sekedar 1 rakaat doangan kita baca iftitah kan kejadiannya ke luar tuh, enggak dapat 1 rakaat gitu ya. Nah 2 tuh. Nah terus lagi yang ketiga alla yaqaful makmum pautu ba'dil fatihati ya gitu ya, yang enggak disunatkan tuh jangan sampai khawatir makmum ketinggalan sebagian Fatihah gitu ya. Nah gitu ya. Wa alla yudrikal imam fi ghairil qiyami, dan jangan sampai enggak dapetin imam pada waktu diri. Walau adrakahu fil i'tidali lam yuftatahu, kalau kita dapatin imam dalam i'tidal jangan baca Fatihah, jangan baca iftitah ya, lagi enggak dapat bilangan rakaat kan, ngikut di situ ya enggak bagus. Nah itu ya. Naam, akan tetapi in adrakahu fit tasahudi, kalau kita dapatin imam dalam tasahud wa sallamal imamu, kemudian imamnya salam, au qoma, atau imamnya diri qabla ayyajlisa ma'ahu, sebelum kita tuh duduk bersama imam, sunnalahu ayyab latiha, maka sunat kita baca iftitah. Jadi kita nih dapat umpama bayang zuhur atau bayang maghrib tuh nyampe 2 rakaat kan imam kayak doa tahiyat awal. Nah ya begitu kita ya takbir ya usolli fardhu maghribi dan kan 2 rakaat ya gitu. Nah Allahu akbar, imam lagi duduk kan Fatihah. Nah kita belum belum turun, imamnya udah bangun gitu. Nah kita kan jangan turun
ya jangan turun, imamnya kan bangun, ya udah. Nah, ntar begitu ke imam itu kan kita langsung kan, nah boleh tuh ya kita baca iftitah itu, ya gitu ya. Nah begitu kita takbir Allahu Akbar, imamnya bangun. Nah kita baca iftitah tuh Allahu Akbar kabira gitu. Nah baca Fatihah dah terus gitu ya. Nah ya gitu. Nah gitu ya, tasawuf awal imam ya gitu, wassalam imam atau imam salam gitu belum turun gitu. Nah salah apa tahiyat akhir gitu, imam salam gitu, seli pada zukri atau apa gitu, Allahu Akbar, kita lagi mau turun imamnya assalamualaikum, udah jangan turun. Nah kita terusin diri kan, nah kita baca iftitah gitu tuh ya. Nah gitu ya. Nah ya qabla ayat bisa aku ya sunatlah wa alla yasra'a fi ta'awuz, dan juga enggak disunatkan baca iftitah ya. Nah ya yaitu dia enggak apa belum baca auzu ya. Kalau udah baca auzu ya udah gitu ya. Nah awil qiraah atau baca ya. Nah, Fatihah, apalagi udah baca Fatihah. Kalau baca a'udzu tuh masih ada yang bolehin. Kita kelupaan nih dalam takbir Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum baca itu. Nah, udah terusin baca iftitah dulu masih boleh. Tapi ada yang bilang enggak, dah terusin aja baca ya, Fatihah dah gitu ya. Walau syara'a walau sahwan lam yaud ilaihi ya. Kalau dia udah masuk tuh baca ya auzu atau baca ya Fatihah itu enggak sekalipun lupa enggak boleh kembali katanya. Kama firsarhi sebagaimana yang dijelaskan dalam syarah kitab ini. Nah itu ya. Tuh jadi yang sunatin baca ya iftitah gitu ya. Ah tuh ya. Wasaktatun bainahu wa baina du'ail iftitah. Kemudian ada lagi sakta antara doa iftitah wa baina ma ta'awwaza antara auzu gitu ya. Nah itu ya. Jadi sebelumnya ya baca auzu ya baca Fatihah berhenti dulu tuh gitu ya. Habis baca iftitah tuh ya katanya wa ana minal muslimin. Jangan langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, jangan langsung berhenti dulu. Nah baru baca auzu, napas dulu ya, jangan nyambung aja gitu ya. Ai ta'awuzuhu wasaktatun bainaza ai ta'awuz wa umil Quran, dan habis baca auzu berhenti dulu. Nah baru baca bismillah tuh ya. Jangan baca auzubillahi minasyaitonir rajim langsung bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah umil Quran ai Fatihah au badalah gantinya. Wasa ketatun kaza, begitu juga diem tuh hala kaunihi mislaza seperti yang tersebut mazkur minasak tati, yaitu yang ya nah ya yang disebut berhenti itu fil qasri, yaitu sebentar ya, kainatan keadaannya berhentinya sebentar. Mimbainiha antara Fatihah ai akhiruha, yaitu akhir Fatihah, wa huwa waladdallin, itu akhir Fatihah, wa baina amin, dan antara amin. Jadi waladdallin amin berhenti dulu ya, waladdallin. Nah berhenti, nah baru nafas amin ya. Kalau imam tuh ya dia baca Robbi firli gitu, nah baru amin. Kalau makmum nungguin imam amin gitu, jadi bareng gitu. Kalau kita sembahyang diri ya berhenti dulu waladolin, nah nafas amin gitu ya, jangan langsung aja gitu ya. Nah wabaina amin ihtaza, dan antara amin dengan ini hal kauni aza sukut, yaitu ya diam ini ihtaza mislama qabla, yaitu waqtada bihi ikutin seperti yang lain itu. Nah wasaktatun baina amin wa baina surah, dan yang berikutnya yaitu diam antara amin dengan surah waladolin amin. Habis amin, nah baca surah kan, nah itu diam lagi, jangan langsung amin bismillahirrahmanirrahim, nah, ya nyambung aja gitu. Nah ya gitu. Wasaktatun zisurati, dan ya saktatu surah
ma'ar ruku'i serta rukuk katanya gitu ya. Habis baca surah walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar ya, enggak nafas dulu ya nafas dulu ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah berhenti Allahu akbar baru rukuk gitu ya. Nah gitu ya bil bayyinati ay bainahuma wa kulluha biqadri subhanallah. Semuanya tuh diamnya sekedar baca subhanallah segitu. Illa sukutal imam, kecuali diamnya si imam baina amin wasura, antara amin dan baca surah. Nah itu siapa tuh kalau imam nih gitu diam dulu. Fa innahu biqadri qiraatil makmumil Fatihata. Imam diamnya tuh sekedar makmumnya itu baca Fatihah. Kira-kira makmum udah habis baca Fatihah, imam baru baca surah tuh ya, yang jahar nih kalau yang salat jahar. Kalau salat yang sir sih enggak apa-apa ya, karena enggak ganggu kan. Kalau yang jahar kan ganggu kan. Ya begitu selesai itu ya waladolin amin bismillahirrahmanirrahim. Nah makmum belum baca Fatihah, dia udah baca surah ya gitu ya, kan ganggu tuh ya si makmum ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya, jadi diam dulu gitu si imam nih. Nah kalau imam tuh diam di situ ngapain ya, main HP ya, nggak apa-apa bala. Ya. Nah, diam kan lama tuh nungguin makmum baca Fatihah. Ya. Nah, ya. Nah, yang paling utama tuh wal aula lil imami, yang paling utama buat si imam ya nungguin makmum tuh baca Fatihah ayastagila hina izin biduain, yaitu sibuk tuh si imam dengan baca doa au qiraatin sirran, atau baca surah dengan sir. Itu nungguin nih si makmum nih ya selesai baca Fatihah ya si imam nah baca dah surah qul huwallahu ahad gitu ya, kan dibaca tuh 1 kali gitu ya atau 2 kali ya. Nah makmum kan selesai tuh nah gitu ya. Nah baru bacanya jahar tuh. Nah wal qiraatu aula, membaca surah itu lebih aula daripada doa gitu ya. Wahina izin, dengan begini katanya yakunu tasmiyatu zalika sukutan, maka inilah yang disebut namanya diam gitu. Bihasabi zahiri, pakatnya itu dengan menurut perkiraan zahir aja katanya tuh ya gitu ya. Jadi kalau imam tuh diam ya sesudah ya si baca amin, nah diam dia sekedar lamanya makmum baca ya Fatihah ya. Dia biar kata sholat apa tuh ya, sholat sir jugaan kan gitu baca surat tuh ya. Jangan apa tuh begitu dia amin langsung baca surah, nanti makmum kan belum selesai juga baca apa ya surah. Nah ya gitu. Nah kalau kita baca surah yang panjang nggak apa-apa gitu ya. Jadi makmum kan udah selesai, nanti begitu rukuk kan makmum udah selesai ya baca ya Fatihah tuh gitu ya. Karena kalau makmum tuh ya nggak selesai baca Fatihah, kita nggak kasih waktu, nah itu tanggung jawab si imam ya, tanggung jawab imam itu ya. Karena kita imam nggak kasih waktu gitu. Nah kalau umpama kita udah kasih waktu, nah dia tuh nggak selesai itu tanggung jawab dia sendiri. Kenapa lalai dia dianggapnya ya, kita imam udah kasih. Ini kan banyak nih ya, imam tuh begitu selesai waladolin amin langsung aja baca surah. Kalau dibaca surah yang panjang sih mendingan ya, saya keburu ya. Nah dibaca ya qul huwallah ya. Nah kita yang baca Fatihah iya belum nyampe iya karena wudu dia rukuk ya, jangan ya tuh aja yang bagus tuh kan kalau kita baca sabihis kan sampai gitu tuh ya. Nah begitu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, nah baru dah tuh kita kencengin kan di situ ya. Karena itu udah berapa ayat tuh dari mulai tuh sabihis rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada
wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Kan berarti 7 tuh. Nah ya, nah boleh kencengin dah. Ya berarti kan si makmum udah kalau dibaca Fatihah juga udah nyampe siratal lazi kan gitu kan. Ya udah tinggal dikit dah. Nah begitu imam tuh baca innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah itu si makmum kan udah selesai. Waladolin enggak keganggu kan. Nah kalau dibaca dari awal sama gitu, ya kan keganggu. Tuh ya. Nah gitu ya, jadi diambil tuh sebagian surah yang apa ya, yang nggak paham katanya baca surahnya ini dipotong nih, itu kan potong ya. Jadi yang sepotong dibacanya tuh sir karena menjaga Fatihahnya si makmum. Nah gitu. Nah kalau hal ataka tuh ya itu sampai nanti sono ya, kami kan gitu hal ataka di surga sia. Nah sampai sono nanti wujuhu yauma izin naimah tuh ya. Habis itu ya begitu wujuhu yauma naimah tuh nah jaharin gitu ya. Nah makmum kan udah sebagian Fatihah tuh udah gitu, apalagi yang bacanya cepet kan ya berarti kan udah selesai dia gitu ya. Jadi bagus gitu. Nah kalau kita baca surah yang pendek-pendek, nah itu bagusnya tuh si imam baca aja macam kulhu gitu ya sekali, atau juga kalau bacanya cepet tuh imam ya 2 kali kan gitu kulhu. Nah si makmum kan udah sampai pertengahan ya Fatihah tuh nyampe udah siratal ladzina kan udah sudah berarti kan dia udah bebas nggak keganggu gitu ya. Nah itulah ya cara supaya ya bagus nih gitu ya dalam sholat jamaah. Jadi ya si makmum nggak ketinggalan baca Fatihah. Nah si imam dapat ya pahala yang banyak tuh ya karena menambah ya bacaan surahnya gitu ya. Nah itu ya. Nah bisa tuh sampai sini dulu tanbihun qalan Nawawi fi Tidyan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa damanafa bilum bidaraini amin. Qala halaman 90 kan. Babu sabri alal balai wasiddati ya. Ini bab ya menjelaskan tentang sabar atas bala musibah dan juga kesulitan-kesulitan siddah ya. Qala al-faqihu Abu Lis As-Samarqandi rahimallahu taala haddatsana al-Faqih Abu Ja'far qala haddatsana Muhammad bin Uqail qala haddatsana Isa bin Ahmad qala haddatsana al-Maqburi qala haddatsana Ibnu Luhai'ah ya an Qais bin Hajjaj an Khanas an Son'ani an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala ya kata Ibnu Abbas nih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda Rasulullah sallallahu ya gulamu wahai anak au ya gulaim atau juga ditazkir wahai anak ya ala u'allimuka kalimatin mau gak kamu saya ajarin beberapa kalimat ya berapa kata nih yanfa'ukallahu bihinna Allah bakal berikan manfaat kepada kamu dengan kalimat tersebut gitu. Qultu maka saya bilang bala ya Rasulullah mau ya Rasulullah. Qala kata Rasulullah nih qala ya ihfazillaha yahfazuka gitu kata Allah hai anak ya ihfazillah jagalah Allah yahfazuka pasti kamu bahkan ya dipelihara oleh Allah
Ya, kalau kamu jaga tuh Allah, artinya kita jaga Allah, kita laksanakan perintahnya, jalan jauhin larangannya, itu namanya kita jaga. Ya, bukan kita jagain begitu, jangan. Ya, gitu ya. Nah, Allah bakal jagain kamu gitu. Ya, kalau kita dijagain sama Allah tuh dipelihara daripada bala dan musibah gitu ya. Nah, gitu. Nah gitu ya, yaitu qala ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha tajiduhu amamaka. Ya, jagalah Allah, kamu bakal dapati apa yang ada di hadapan kamu. Artinya kalau kita tuh jalanin perintah Allah, kita jaga tuh, itu kita bakal dapetin, kamu bakal dapati maka apa yang di depan kamu. Artinya yang kita pengenin, yang di depan kan, yang kita harapin gitu, ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ta'arraf ilallah firrahai. Kenalah kamu pada Allah di waktu kamu senang. Ya, gitu kata Nabi nih. Ya, jadi kalau kita lagi senang ya dari dapat rezeki, lagi sehat, lagi apa semua enak. Nah, gitu biar kenal sama Allah. Artinya kita biar banyak ya zikir pada Allah, kita ibadat biar benar pada Allah. Itu namanya kita kenal Allah lagi senang. Ya. Nah, kalau kita tuh lagi senang tuh kita kenal ya ribuka dati. Allah pasti bakal kenal kamu di waktu kamu lagi sulit gitu ya. Nah, orang aja kan kalau lagi kita banyak punya duit kita kenal kan, ntar lagi susah kan kita apa? Ya kita bantuin gitu, dia punya duit nih gitu ya. Nah, ya kita ya dikenal sama kita, dekat dia apa gitu. Nah, begitu dia susah ya kan kita apa tuh kita bantuin, karena apa, waktu dia punya duit dia nggak lupa sama kita. Tapi kalau begitu dia punya duit dia lupa sama kita gimana ya, begitu dia susah ya kita kadang gini susah aja lu kemari gitu ya. Allah gitu juga ya, kita jangan waktu apa tuh waktu susah aja. Nah kita iza asobat ke musibatun kan gitu, apabila kita dapat musibah kan gitu ya berdoa dah tuh ya gitu ya wakana nah, apa doa arid doanya panjang dah kalau lagi dapat susah. Tapi wa iza lam yasud susuun ya ka'annam tansasu ya, begitu hilang kesusahannya seakan-akan kayak nggak pernah susah gitu ya. Ini jangan begitu ya. Nah ya, jadi kita tuh ya sama Allah ya, kalau kita lagi senang, lagi sehat, lagi punya duit, lagi apa ya, biar dekat sama Allah, biar senang sama Allah. Nah nanti kita lagi susah ya, itu Allah dekat lagi, Allah kenal lagi sama kita gitu ya. Tuh Nabi pesen nih beberapa kalimat tuh ya, nih kamu kalau mau jaga itu katanya kamu ya berbuat manfaat bagi kamu ya. Jadi pertama tuh ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah ya, kerjain tuh ya perintahnya, Allah bakal pelihara kita tuh. Nah ya, nah ihfazillah tajiduhu amamaka ya, jagalah Allah, kerjakin perintahnya, kamu bakal dapetin apa yang kamu harapin sama maka tuh. Nah ta'arraf ilallah firroha, kenal sama Allah di waktu kamu lagi roha, lagi senang ya ribuka dati ya, Allah bakal kenal kamu di waktu kamu lagi sulit, lagi susah. Wa iza sa'alta, apabila kamu memohon, meminta ya jangan kepada manusia, was'alillah, kata Nabi mintalah kepada Allah ya. Kalau kita mau minta, mintalah pada Allah, jangan kepada manusia ya. Kalau manusia tuh ya pintunya terlalu tertutup, kalau Allah pintunya dibuka mau siang malam ya, nggak kayak ditutup ya pintu Allah. Kalau manusia ditutup kan gitu ya, sampai lagi malam itu siang aja jugaan ya, kalau kita keseringan minta ya ditutup ya gitu ya. Itu kalau Allah kan kesering kita minta, Allah makin demen gitu. Kalau manusia sering kita minta kesel itu, sekali dia datang minta dikasih 2 kali 3 kali aja dah no didatang no ya ya bilangin nggak ada gue ya itu ya
Itu atau juga ya gitu ya kita kesel gitu ya. Nah itu ya kalau Allah tuh enggak ya, Allah kapan kita minta tuh terus pintunya nggak kayak tutup-tutup itu ya, mau siang malam pagi sore kapan aja minta ya Allah itu. Semakin banyak kita minta semakin Allah senang ya. Tapi manusia kalau semakin kita banyak minta semakin dia kesel. Manusia demennya tuh kalau kita nggak minta. Kalau kita nggak minta tuh orang demen sama kita ya. Kenapa kita nggak ngerembengin gitu ya. Kalau nggak minta, wah kalau minta kan ngerembengin dulu ya. Kesal dia tuh ya. Loh ya Nabi pesan tuh iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, mintalah sama Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu tuh minta tolonglah pada Allah. Ya, kita butuh tolongan nih. Ya, minta sama Allah gitu ya. Jangan pada orang. Kita qad jaffal qalamu bima huwa kainun. Sungguhnya telah kering tuh tulisan dengan apa yang ada. Artinya tuh Allah udah tulis begitu. Gitu tuh tulisannya udah kering, udah nggak bisa dihapus gitu ya. Nah, falau annal khalqa kullahum aradu ayyan fa'uka bisai'in lam yaqdiruhullahu laka lam yaqdiru alaihi. Kalau sekiranya makhluk semuanya nih ya, orang semuanya itu ya, semuanya itu berkeinginan untuk memberikan manfaat kepada kamu. Artinya semua orang tuh pengen ngasih kamu dengan sesuatu, walam yuqaddiruhullahu, Allah enggak takdirin, enggak tentuin gitu ya, walam yaqdiru alaih, maka mereka tuh makhluk semua enggak bakal bisa gitu ya. Jadi kalau orang nih, semua orang banyak nih pengen kasih kita gitu, pengen bikin kita ya senang dah gitu. Nah Allah enggak tulis tuh kita bakal senang, itu enggak bakal bisa gitu ya. Karena yang udah berlaku apa yang Allah tentukan gitu ya. Nah, wa in aradu ayyadurruka ya kak bisain, kalau mereka tuh makhluk semua mau daruratin kamu, mau nyusahin kamu tuh bisain dengan sesuatu, lam yaktubuhu alaika, yang Allah nggak tulisin pada kamu, artinya kamu nggak jadikan yang susah itu, lam yaqdiru alaihi ya, mereka nggak bakal bisa ya. Jadi kalau mau kita orang mendaruratin kita gitu, nah Allah nggak ada tuh tulisannya sama Allah untuk kita jadi darurat, kagak bakal bisa gitu ya. Nah itu ya. Nah kita ikmalillahi bisyukri wal yakini, beramalah kamu ya, beramalah kamu kepada Allah ya, karena Allah bisyukri wal yakini, dengan bersyukur dan yakin ya. Nah wa'lam tawi olehmu inna fi sabri alamat takrohu khairan kasira. Ketahuilah olehmu bahwa ya di dalam kesabaran atas sesuatu yang kamu tidak senangnya itu adalah sesuatu kebaikan yang banyak ya. Kita sabar sesuatu yang kita enggak senang ya, enggak punya duit, sakit, ngapa kan yang kita enggak pengen tuh. Nah kita sabarin, itu adalah ya suatu kebaikan yang banyak. Wa inna nusra ma'as sabri, karena pertolongan Allah itu ada bersama orang yang sabar ya. Wa annal faraja ma'al karbi, bahwa keluasan ada di dalam kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Innamal usri yusra, innamal usri yusra gitu ya. Gitu, yang sulit bakal gampang, nggak bakal sulit terus ya, nggak bakal gampang terus. Allah kasih gitu ya, gitu kan ya. Jadi sulit ya, ada kemudahannya, ada gampangnya. Nah gampang aja terus kagak ya, bakal ada
susahnya gitu ya. Nah inilah ya keimanan ya kita ya Nabi itu ya Nabi suruh ya perintahin seperti itu ya. Nah ya jadi ingat tuh jagalah ya apa tuh perintah Allah apa semua biar Allah nanti jaga kita ya. Ya kita punya hajat punya apa tuh ya mintalah sama Allah gitu ya wasta'in billah minta tolong sama Allah ya supaya apa hajat kita jangan kepada manusia gitu ya. Dan juga kita yakin bahwa manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa ya. Semua kejadian-kejadian itu adalah yang udah ditentukan sama Allah ya, ditulisin qul la yusibana illa ma kataballahu lana ya. Tidak akan terjadi sesuatu bagi kita ya kecuali yang udah ada tulisannya. Kita mau senang atau enggak semua udah ada catatannya tuh di Lauhil Mahfuz gitu ya. Nah gitu ya. Tuh ya. Jadi keyakinan dah ini. Itu ya. Habis itu. Qala haddatsana Abu Ja'far rahimallahu taala qala haddatsana Abu Nasr Muhammad bin Nasr wa bihi haddatsana Abu Syihab al-Ma'mar bin Muhammad qala haddatsana Maki bin Ibrahim qala haddatsana Bisr bin Ziyad anil A'masi wa anil Khattab wal Khattabu ya wa in ya apa ya wa anhu ya gitu ya radhiyallahu anhu kali gitu ya wa nahwu min khamsina shaykhan ya wa anil A'masi wal Khattabi ya wa an apa kan tuh wa ala wa gitu ya wa anhu kali ya wa nahu min khamsina sayhan kulluhum bi yasniduna hadzal hadis ya. Nah padanya itu ada 50 guru semuanya itu mensandarkan hadis ya kepadanya nih hadzal hadis ila amiril mukminin kepada amirul mukminin Ali karamallahu wajha annahu qala ya bahwasanya Sayyidina Ali bilang nih qala ayyatuha ayyuhan nasu ihfazu anni khamsan ihfazu anni isnaini wahfazu ya isnaini wasnaini wa wahidah ala la yakhafunna ahadukum minkum illa zanbahu wala yarju illa rabbahu wala yastahi wala yastahi minkum ahadan iza lam ya'lam ayat iza lam ya'lam ayata allama wala yastahi ahadun minkum in sa'ala wa huwa la ya'lamu ayyakula la a'lamu wa'lamu anna sabra minal umuri bimanzilati ra'si minal jasadi fa iza faraka ra'su al jasada ya pasadal jasadu fa iza faraka sabru al umura pasadatil umur itu ya. Nah ini hadis ya semua tuh di yang awal diriwayatkan dari Abu Ja'far datu ya semua sampai kepada ya terakhir kepada hadis ya yang semua disanadkan kepada tuh Al-A'mas tuh. Nah ini semua menyadarkan kepada Imam Ali karamallahu wajha tuh. Apa kata Sayyidina Ali ini bilang ini anau qala ayyuhan nas sekalian manusia ihfazu anni khamsan ya jagalah ya oleh kamu dari saya ini yang 5 ihfazu anni isnaini jaga dari saya 2 nih yang 2 gitu. Nah terus lagi ya isnaini wa isnaini 2 dan 1 mana tuh Allah yakhafuna ahadun minkum illa zanbahu ya. Pertama kata Sayyidina janganlah kamu yakhafanna ahadukum khawatir ya salah seorang kamu ya kamu tuh takut yang kamu tuh kecuali yang kamu takutin apa illa zanbahu kecuali dosanya ya dosa kita tuh yang perlu kita takutin wala yarjuna illa rabbahu ya yang kedua janganlah kamu mengharap ya kecuali kepada
Tuhan, kepada Allah, ya, jangan kepada manusia, ya, yang selalu kita harapin tuh pada Allah. Dua, wala yastahi minkum ahadun, jangan malu di antara kamu seorang pun, iza lam ya'lam, apabila dia nggak tahu, ayat ta'alama, hendaklah belajar, ya. Jadi kalau kita nggak tahu, jangan malu untuk belajar, gitu. Gue udah tua. Ya kan nggak tahu, kalau nggak tahu sih nggak penting tua. Kalau belajar kan nggak penting tua, ya. Mau muda kayak tua kayak belajar kan, Nabi suruh minal mahdi ilal di belajar. Kalau apa tuh, ya, kalau apa nggak tahu jangan malu untuk belajar, gitu, ya. Kan gitu banyak nih yang nggak tahu dia nggak suruh belajar, ya, ngaji nyuk gue udah tua. Gitu, malu dia, gue malu, ya, yang ngaji anak muda, gitu, ya, malu. Nah lu nggak tahu, ya, ada yang ngaji anak kecil, nah yang pelajaran anak kecil aja lu nggak tahu, gitu, ya, tuh, ya, jangan malu tuh, ya, kalau nggak tahu sesuatu jangan malu untuk belajar. Di dalam ya'lam tuh ayat ta'alama. Nah terus lagi wala yastahi ahadun minkum, jangan merasa malu salah seorang kamu, in su'ila, kalau dia ditanya wa huwa la ya'lamu, dan dia itu nggak tahu. Kalau kita ditanya tuh jangan malu, kalau ditanya kita nggak tahu, apaan jawabannya? Ayakula la a'lamu, bilangin gua nggak tahu, la adri, gitu, ya, nggak tahu. Jadi kalau kita ditanya orang kita nggak tahu, jawab gua nggak tahu. Jangan malu tuh ngomong nggak tahu, karena ngomong nggak tahu itu adalah ilmu, gitu, ya. Nah gitu, ya. Nah la adri itu, nah, ya, wa'lamu, ketahuilah olehmu, anna sabra minal umuri, bahwa sabar pada seluruh urusan, biman zilatir ra'si minal jasadi, kedudukan sabar tuh dari seluruh urusan nih, yaitu sama seperti kedudukan kepala sama jasad kita, ya, ini kepala, ini badan kita, gitu. Nah sabar itu laksana kepala. Fa'iza faraka ra'sul jasada, apabila kepala itu berpisah dari jasad, fazadal jasadu, rusak tuh jasad kita, ya, nggak hidup kan, iya, ya, nggak ada orang yang hidup tuh nggak ada kepalanya kan. Kalau nggak ada kakinya banyak yang hidup kan, ya, udah kakinya dua kagak ada, masih hidup ada, gitu, ya. Nah tapi yang nggak ada kepalanya belum kita lihat, gitu, ya, gitu, ya. Nah gitu, ya, fasadal jasadu. Wa iza faraka sobru al umura, apabila sabar tuh hilang dari seluruh urusan, kita punya urusan nih, kita nggak ada sabar kita, nah gitu. Nah gitu apa tuh, ya, umurah, fasadatil umuru, maka rusak tuh semua urusan, ya, kita nggak sabaran, gitu, ya, aturan tuh urusan beres, nggak sabaran jadi, ya, berantakan, itu. Gitu, ya. Nah itulah, ya, kata Sayyidina Ali itu. Summa qala radhiyallahu taala anhu, kemudian berkata lagi nih Sayyidina Ali radhiyallahu an, ala adullukum alal faqihi kullal faqihi, mau gak kamu saya tunjukin orang yang pintar, benar-benar pintar, faqih itu. Qalu bala, mereka bilang mau ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Qala malam nisin nasa, ya, ya, min ruhillahi wa man lam yaknun nasa min rahmatillahi, gitu, ya. Nah kata Amir Mumin malam ya isu, ya, gitu, ya, ya isun nasa min rahmatillah, mau gak kamu, ya, saya tunjukin orang yang benar-benar pakai, benar-benar pintar, ya, dari orang pintar, mau, ya. Siapa tuh orang yang pintar? Itu adalah orang yang nggak pernah putus asakan orang lain, ya, min rohillah, dari nikmat Allah, ya. Jadi kalau kita nggak mutusin asa orang tuh berarti itu orang pintar, ya. Jadi jangan kita mutusin, ya, harapan orang, gitu, ya. Nah nggak boleh tuh. Nah waman lam yaknutin nasa min rahmatillah, ya, itu orang yang nggak putusin orang lain dari rahmat Allah Ta'ala, gitu, ya. Nah waman lam yu'min ninnasa min makrillah, ya, gitu.
ya, dan orang yang tidak memberikan aman orang dari azab Allah. Waman lam yuzayyinin linnasi ma'asillah, dan orang yang tidak menghiasi orang lain dengan kemaksiatan kepada Allah. Ya, menghiasi kemaksiatan artinya nganjur-nganjurin, ya, gitu, berbuat maksiat, ya. Nah, wala yanzilul arifina, ya, al muwahhidina, ya, al jannata, wala yanzilus asina al muzribina finnar. Tidak akan masuk orang yang arif, yang muwahhidina, ke dalam sorga. Yang muwahhidin artinya ilhad, melawan Allah itu. Nah, wala yanzilul asin, dan tidak akan masuk orang yang maksiat tuh, yang berdosa, ke dalam neraka, ya, gitu, ya. Hatta yakuna rabbu, sehingga Allah huwallazi yuqdi bainahum, Allah lah yang menentukan antara mereka. Wala ya'manu khaira hazil ummah, dan tidak amanlah umat di akhir zaman ini min azabillahi, dari azab Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah berfirman, ya, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Wala yai'asu sarhazil ummah min rauqillah, dan tidak ada yang memutuskan, ya, keburukan dari umatnya selain daripada min rauqillah. Wallahu azza wa jal yaqulu, Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauqillah illal qaumul kafirun. Tidaklah yang merasa putus dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah itu, ya. Nah, qala haddatsana Muhammad bin Fudail qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf, ya, qala haddatsana Al-Hakam bin Yaqub qala, ya, an Isa bin Musayyab an Yazid Ar-Raqas qala iza dakhala ar-rajulul qabra qamati sholatu an yaminihi, ya, kata, ya, Zaid Ar-Raqas nih, apabila seorang, ya, masuk ke kuburannya, qamati sholatu an yaminihi, maka berdirilah salat di kanannya. Wa zakatu an simalihi, zakat di kirinya. Wal birru yazillu alaih, dan kebaikan yang naungin dia, neduin. Wa sabru yahtaju anhu, ya, dan sabar itulah yang berhujah kepadanya. Yaqulu, dia bilang, dunakum sahibukum, jauhlah, menyingkirlah kamu, inilah sahabatku. Fa in hajjajatum, ya, gitu, jika kamu mau berhujjah, wa illa fa ana min waraihi, kalau kamu berhujjah juga maka saya ada di belakangnya, gitu, ya. Kata sabar tuh, yakni ini statoktum, jika kamu mampu, antadfa'u anhul azab, kalau kamu sanggup tuh untuk mencegah azab. Wa illa ana akfikum, ya, kalau enggak saya lah yang bakal, ya, mencegahnya, ya. Zalika wa adfa'u anhul azaba, dan saya akan yang mencegah azab. Papi hazil akhbari, dalam hadis-hadis tersebut, dalilun, ini merupakan dalil ala anna sabra afdalul a'mal, ya, bahwa sabar itu termasuk kerjaan yang paling afdal. Wallahu ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja tuh Allah yang memenuhi, ya, membalas tuh pahalanya orang yang sabar, ya, yaitu bighairi hisab, tanpa ada hitungan, enggak ada balasannya, enggak ada yang tahu. Nah itulah, ya. Nah, ya, waruya an Abi, ya, gitu, Rawad an Muhammad bin Muslim, sampai sini dah, gitu, ya, waruya di atas.